kita tidak bisa menampik, kita tidak bisa bohong bahwa beliau itu sangat disukai oleh masyarakat. Terbukti, mohon maaf, ibu-ibu aja luar biasa mencium mereka, memeluk dia, sudah tidak ada rasa bagaimana. Dan Pak Emmanuel juga kami itu dia bisa semua bahasa. Nah ini yang bahasa ini kan para semua terutama masyarakat Sumatera Selatan masih sangat mengakui itu gitu kan. Anak-anak Gen Z boleh bertanya daripada bapaknya, ibunya gitu kan, pada kakaknya untuk merasakan apa sih yang dia rasakan di Kota Palembang. Kita nggak mungkin menampik apa yang dirasakan di Kota Palembang ini nggak dirasakan di daerah lain gitu. Kalau kita bicara pemerataan, I don't think so. Nggak ada itu. Yang di mana yang merata? Saya 17 kabupaten kota, di mana? Artinya, kalau bicara teori dasar, insya Allah Matahari sudah menang. Kenapa? Kalau bicara teori dasar ditambah dengan realistis hitungan daripada relawan dan lain sebagainya, anggaplah margin error. Margin error berapa persen? Belum tentu bisa mengejar dari 1,6 juta ke 2 juta. Banyak tak 1 juta itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran 3 tamu istimewa. Semuanya perempuan kecuali saya. Itu langsung saja kita perkenalan dengan Ibu Olda dari timnya HDCU. Selamat datang. Kemudian ada Ibu Tunteja dari Era Baru, timnya Edi Sananandika, Rizky Aprilia. Kemudian ada di sini Mbak Fani dari timnya Mata Hati. Selamat datang semua. Kalau ya, kita punya slogan menyala abangku. Menyala abangku ya. Kalau Sumsel Era Baru apa? Kita Kalau dari Mata Hati apa nih? 3. 3. Ya. Baik, langsung saja nih. Kita langsung ini sesuai dengan nomor urut aja. Ya. Bu Olga, ini apa sih dalam pandangan Ibu terhadap HDCU ini? Cocok nggak mimpin Sumsel? Alhamdulillah sangat cocok sekali memimpin Sumsel karena terbukti dengan 5 tahun yang dipimpin oleh beliau kemarin gitu kan, banyak sekali kemajuan-kemajuan di Sumatera Selatan ini kita rasakan. Dan saya juga kemarin juga sebagai anggota DPRD yang pertama juga bahwa Demokrat ini tidak mengusung yang ini kan dulu yang Pak HD waktu itu Pak Ishak Meki dari Demokrat sendiri. Tapi alhamdulillah di tengah perjalanan kita Pak HD Manderu, dan alhamdulillah kami rasakan cukup terasa, terbukti kita sering turun ke lapangan ke bawah, dari tim saya juga, dari tim semua dari partai politik dan relawan juga berjibaku bergerak semua di bawah untuk memenangkan saat sekarang berpasangan dengan Pak Ci Ujang selaku ketua DPD Partai Demokrat, ketua saya langsung. Ini memang cocok nih pasangan ini. Sangat cocok. Sangat cocok ya. Kalau dari Era Barunya gimana, Mbak Tiga? Edi Santana ini sebenarnya yang paling cocok kalau saya bilang. Kenapa? Karena Sumatera Selatan membutuhkan orang baru yang punya kapabilitas, punya track record. Kemudian kita perlu perbaikan untuk membawa Sumsel menuju cerah seperti yang kita tagline-kan. Kalau dari Mata Hati gimana? Ya, alhamdulillah kalau Mata Hati ini adalah solusi daripada kebutuhan Sumatera Selatan, tentunya untuk kemajuan Sumatera Selatan, kemudian juga tentunya untuk persoalan-persoalan per Sumatera Selatan yang ada di 5 tahun belakangan ini, tentunya sepanjang kami memandang sebagai masyarakat tentunya ya. Kemudian juga dari kedua tokoh ini pun juga adalah tokoh yang berkompeten di dalam bidangnya, yaitu kepemimpinannya, kemudian juga dari track record, dari jenjang karirnya juga semuanya juga sudah sangat mumpuni, sehingga saya kira tidak ada yang lebih pantas selain daripada Mata Hati untuk memimpin Sumsel. Cocok, paling cocok, pantas gitu ya. Kalau pantas, kenapa Mata Hati kemarin dengan HDCU pecah? HDCU? Kemarin dengan Pak HD ya. ini. Jadi sebetulnya begini, banyak hal yang memang mungkin kita pertimbangkan. Saya mewakili daripada calon ya tentunya ya, Pak Rahman, Pak Rahmat, manggil Pak B atau Kakak. Jadi tentunya
kami melihat mata hati ini adalah solusi. Kemudian apabila kita kembali flashback ke belakang, kenapa tidak cocok? Mungkin inilah waktunya untuk Wauban, kalau bahasa kami manggil Wauban, untuk memberikan kontribusi besar terhadap Sumatera Selatan dengan berdiri sendiri sehingga bisa memberikan terobosan-terobosan dan banyaknya yang ditawarkan. solusi, misalnya seperti berobat gratis, kemudian yang memang selama ini sudah hilang 5 tahun ini, berobat gratis, kemudian apa namanya, ada lagi ini sekolah gratis, kemudian kesejahteraan. Jadi artinya ketika ini kita munculkan kembali dari era Pak Alik Nurdin sebelumnya, tentunya ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Ini adalah solusi yang tentunya ini yang paling penting. Insya Allah. Ada lagi. Zaman Pak HDCU sekolah gratis. Ada. Zaman bukan Pak HDCU kan baru sekarang ya. Pak Hermanderu ada. Nah, bahkan sekolah gratis itu banyak sekali yang sudah diberangkatkan. Ini kan adik-adik yang mahasiswa memang benar-benar sesuai dengan pembidangannya masing-masing. Kemudian tadi berobat. Kalau zaman Pak Hermanderu itu namanya berkat. Berobat pakai aja bawa KTP aja. Nah, bawa KTP aja dan ini sangat diterima oleh masyarakat. Nah, ini selain dari BPJS yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau itu dia dengan slogan yang berkat ini, berobat ya karena berkat, karena cuma bawa KTP kan pajak dilayani di rumah sakit. Nah, itulah keuntungan yang diinginkan oleh masyarakat untuk saat sekarang. Karena kita akui bahwa dengan COVID-19 kemarin yang sangat luar biasa menghantam perekonomian sendi-sendi perekonomian bukan Sumatera Selatan saja, seluruh Indonesia. Tetapi alhamdulillah Hermanderu bisa bertegak untuk meningkatkan dalam keadaan terpuruk ya, alhamdulillah masih tetap bisa melaksanakan program-program waktu itu dengan Pak Mawardiah ya bahkan waktu itu kan. Dinilai kurang maksimal, makanya muncul Edi Santana dengan berobat dan sekolah gratis juga. Apa sih versinya dari Pak ESP itu? Ini kita nggak bicara berobat dan pendidikan gratis juga. Tapi memang coba deh masyarakat sekarang nilai. Kamu mau masuk sekolah bayar nggak? SMA, SMP, kalau dulu sampai SMA itu gratis loh di zaman Pak Alex ya kan. Sekarang kita harus bayar. Itu terjadi. Betul. Ya kan? Kalau benar kata Ibu Olda mungkin ada beasiswa yang dibagikan ya mungkin ada, tapi nggak semua masyarakat bisa merasakan itu gitu. Beda sekali gitu. Di zaman sekarang mau masuk SMA ya kita sebutlah SMA negeri yang unggulan itu ada yang minta 15 juta, ada yang bahkan lebih dari situ, itu sudah rahasia umum gitu kan. Dan ini terjadi. Bahkan mau masuk SMP pun begitu. Gitu. Dan ada SPP. Kalau dulu kan gratis sama sekali. Gitu. Mau masuk gratis, SPP pun nggak ada. Sekarang yang bisa dirasakan, masyarakat bisa merasakan itu. Sementara untuk kesehatan, ya it's not too easy ketika dibilang bahwa KTP bisa dipakai. Itu nggak dilakukan, nggak diterima. Ketika kalian datang ke puskesmas, kalian akan ditanya, ada KIS nggak? Ada BPJS kah? Nggak diterima itu yang namanya KTP, itu nggak ada. Gitu. Nah itu yang ingin kita kembalikan gitu. Di masa-masa bagaimana kejayaan Palembang ini bisa kita tularkan di Sumatera Selatan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Edi ketika dia memimpin Palembang. Dan kita yakin kemampuan beliau ini lebih dari beyond cukup ya, aku bilang itu melebihi dari rata-rata bahwa beliau bisa membawa Sumatera Selatan ini lebih bagus. Kenapa? Kita lihat Sumatera Selatan saat ini kita bisa nilai sama-sama. Ini khususnya di Palembang, kita nggak ada apa-apa nih sekarang. Warisan 5 tahun kemarin apa sih gitu? Nggak ada. Kalau saya sendiri ya silakan Anda sendiri menilai. Aku rasa begitu. Nah ini nggak boleh terjadi lagi. Emang warisannya apa kira-kiranya Bu Olga? Seperti yang diungkapkan oleh jadi kan kalau kita bicara begitu, kalau untuk masalah pendidikan, masalah ini kita akui bahwa tidak bisa menjangkau di 17 kota kabupaten. Tetapi sudah ada memang sudah diperuntukkan untuk yang tadi, yang mana untuk yang gratis, kemudian untuk yang kesehatan gratis. Tetapi ke depannya juga akan peningkatan lagi kan, karena terus terang saja di zaman Pak Hermanderu terus waktu zamannya Pak Alex kan pembangunan bertumbuh
tunggu di Kota Palembang. Waktu dulu kan sering event. Tetapi kalau untuk zaman Pak Herman Deru, ini kan Sumsel maju untuk semua. Nah, jadi kita rasakan sekarang tuh 17 kota kabupaten pembangunan begitu alhamdulillah, kalau menurut saya itu cukup merata beliau membaginya itu. Karena saat sekarang terbukti kita ke daerah-daerah kemana-mana mereka cukup menerima, dan alhamdulillah pengen melanjutkan semua untuk ya Pak Herman Deru ini, apalagi saat sekarang bergandengan dengan Pak Ci Ujang. Pak Ci Ujang itu Basma, Pak Herman Deru ala Kombreng. Nah, ini satu kekuatan yang sangat luar biasa ini, yang ini bisa menyentuh daerah yang seperti Basma, yang di sini bisa menyentuh daerah yang Kombreng ini. Nah, ini yang menjadi satu kekuatan. Nah, ini keberhasilan ini akan tetap dipertahankan. Kemudian bahkan akan lebih ditingkatkan lagi. Itu Dinda. Jadi kami berharap dan kami juga sangat senang, dan kami dimanapun ini berada, dimanapun kita turun, bahwa mereka merindukan, karena mohon maaf Herman Deru dengan Ci Ujang langsung bisa menyapa masyarakat, mereka ketemu langsung dengan masyarakat. Apa itu. Yang dirindukan ini, Bu? Apa? Yang dirindukan itu apa nih dari kepemimpinan dari Pak Herman Deru ini, hingga masyarakat ingin kalau bisa. Kalau ini yang kedua. Iya, yang pertama masalah kesehatan. Itu sangat dirindukan, dengan KTP saja yang dikemukakan Adinda Teja tadi, mungkin di tempat tertentu ini sudah kami juga terbukti bahwa di tempat-tempat ini bisa langsung mereka berobat dengan pakai dengan KTP itu. Nah, itu mereka berharap bahwa tolong ditingkatkan kembali. Kemudian untuk sekolah-sekolah yang bisa diharapkan, kita bukan saja apabila misalnya untuk saat sekarang mana-mana anak-anak yang berprestasi semua kan kembali ke provinsi lagi untuk ditempatkan di Provinsi Sumatera Selatan yang bisa menerima itu. Kemudian di zaman Pak Herman Deru juga, mungkin nanti di Pagar Alam itu juga akan ada sekolah yang selama ini kan untuk menciptakan atau melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, sekolah APDN segala macam. Ini kan sedalam insya Allah dalam beberapa barangkali ke depan ini yang akan dipacu terus, itu akan ada juga sekolah di tempat lain yang nantinya juga akan menjadikan Sumatera Selatan akan datang para orang tua yang hebat-hebat, para pemimpin lahir yang ini yang di Sumatera Selatan ini. Ya. Artinya pembangunan secara merata ya? Iya. Merata nggak menurut Mata Hati ini? Tidak. Untuk 5 tahun belakangan ini tentunya mohon maaf sebelumnya juga saya menyampaikan secara pribadi maupun ini mewakili masyarakat bahwa pembangunan di Sumatera Selatan tidak merata. Kalau kita bicara data, mungkin saya tidak memegang data saat ini, tetapi berdasarkan hasil survei kami, baik internal maupun eksternal, dan juga ini masyarakat juga menyampaikan banyak pembangunan yang tertinggal. Tentunya, makanya di sini Wauban, kami berharap sekali sebagai masyarakat, saya mewakili masyarakat, berharap sekali Wauban menjadi gubernur. Artinya 5 tahun ini banyak sekali kemunduran, terutama sekali yang kita ketahui juga itu bahwa bandara yang tadinya internasional menjadi domestik, kemudian banyak pembangunan yang memang tertunda, kemudian juga banyak juga hal-hal yang tadinya untuk santunan atau bantuan daripada organisasi maupun pesantren dan semuanya hilang, termasuk dana-dana desa dan lain sebagainya. Saya nggak begitu piawai untuk menyampaikannya. Tentunya arti 5 tahun ini harus diganti gubernur seperti itu. Itu Mbak Fani kan juga kunjungan juga ke daerah ke daerah. Betul. Masukan apa yang paling banyak? Ya, antusiasme masyarakat luar biasa ingin ganti gubernur tentunya, dan berharap sekali mereka bawa Mata Hati yang memimpin Sumsel, terutama Wauban di dalam hal ini secara ketokohan cukup dekat dengan masyarakat tentunya. Kemudian dari sisi track record juga sudah berhasil membangun organ ilir yang mulai dari nol tentunya, apalagi Sumatera Selatan yang dengan sumber daya yang ada yang sudah luar biasa, pasti insya Allah Wauban bisa membangun Sumatera Selatan jauh lebih hebat lagi. Jadi artinya nih dengan slogan Sumsel bangkit bersama, seperti itu. Bangun organ ilir, tapi Pak Edi Sandana bangun Palembang ya? Apa juga mau bangun Sumsel juga nanti? Kalau organ ilir sama Palembang itu dekat ya, nggak sampai 30 menit. Coba dilihat apa yang sudah dibangun di bawah organ ilir itu. Ya, apa? Kan perkantorannya. Coba datang masuk, betapa tidak terurus kantor itu. Ya, itu saya sering sekali main ke sana. Saya tahu kondisinya seperti apa. Artinya secara PAD juga organ ilir kecil ya, karena tidak ada eksplorasi yang bisa dilakukan di sana. Seperti Linggau, dia tidak punya banyak sumber daya alam, tapi mereka bisa memaksimalkan kotanya menjadi kota baru. Sementara organ ilir, kota penyangga, kota Palembang tidak mampu menjadi kota tambahan.
Sementara apa yang ada pun untuk beliau yang sudah 2 periode menjabat, bahkan disambung oleh anaknya saat ini, itu tidak terlihat incredible. Aku bilang tidak begitu mewah, tidak begitu fantastis gitu. Sementara kita merasa kita yang di Palembang yang dulu Benteng Kutha Besar itu betapa seramnya gitu kan, ini sudah terasa. Kemudian banyak hal-hal yang sudah dilakukan seorang Edi Santana. Anak-anak Gen Z boleh bertanya daripada bapaknya, ibunya gitu kan, pada kakaknya untuk merasakan apa sih yang dia rasakan di Kota Palembang. Kita nggak mungkin menampik apa yang dirasakan di Kota Palembang ini nggak dirasakan di daerah lain gitu. Kalau kita bicara pemerataan, I don't think so. Nggak ada itu. Yang di mana yang merata? Saya pijak 17 kabupaten kota, di mana yang disebut merata? Kalau di Lahat gimana? Di Lahat. Di Lahat ini kabupaten yang kaya, eksplorasinya luar biasa, ya kan? Luar biasa. Bahkan 5 tahun ke depan, info yang saya dapat, data yang saya terima bahwasanya nanti APBD Lahat ini akan jauh lebih besar dari Musi Banyuasin. Kenapa? Karena eksplorasinya luar biasa, kaya. Tapi coba kalian ke Lahat deh. Aku kalau anak Gen Z main ke Lahat cuma sekedar staycation atau apa, coba deh main deh, coba. Kalian akan kesulitan mencari kafe yang bagus. Ada kafe yang bagus satu, itu misalnya di depan pom bensin ada, itu satu. Itu yang dari Palembang. Nah, yang lainnya ya ada, tapi ya nggak banyak. Jadi kalau mau jadi sentral wisata, maksudnya gini loh Kak ya, ketika itu sudah dieksplor, harusnya apa yang sudah dieksplor ke di tanah kita ini dibagikan lagi benefitnya ke masyarakat gitu ya. Jadi jangan cuma diperas tapi hasilnya dinikmatin sendiri. It's not good, aku bilang itu. Kenapa? Oke, kita bicara pendidikan. Pendidikan ini kan memang wewenangnya setiap kabupaten kota, wali kota atau gubernurnya itu punya wewenang untuk mengalokasikan dana pendidikannya. Ibu Holda paham sekali karena beliau pernah jadi anggota dewan gitu kan. Kebenaran saya pernah jadi wartawan ya di zaman itu Ibu ya. Jadi sedikit banyak saya pun mengerti. Nah, untuk alokasi pendidikan memang waktu di zaman di zaman Alek Nurdin itu anggaran semua diserap oleh Pak Alek untuk di-cut untuk pendidikan dulu di awal gitu. Sementara kan sekarang enggak, larinya ke Banggup semua. Nah sekarang Banggup ini kemana? Apa jadi jalan di Secar atau jalan di mana gitu ya kan? Padahal sementara as we know ketika melakukan kunjungan pakai heli Pak, gimana kita baru tahu bahwa jalan di sana ada buruk, di sana berlubang gitu. That happen gitu. Jadi sekarang kita bagaimana harus menilai itu ya komplit, not just about the money ya. Maksud aku masyarakat kita sekarang sudah cukup pintar lah, apalagi masyarakat perkotaan. Nah tadi menarik Ibu Holda bilang ada primordialisme di pemilihan kita, Basema dan Komering. Kalau saya boleh sedikit membuka, Kiki Aprilia itu orang asli Basema ya, keluarganya kita tahu, bapaknya pernah wali kota Linggau, kemudian ibunya pernah wali kota Pagaralam, kakeknya bahkan pernah ketua DPR provinsi gitu ya. Itu memang dia kuat di Basema, memang orang Basema. Gitu. Sementara Edi Santana dia itu setengahnya Komering, setengahnya Ogan. Artinya kalau secara primordial ini sudah paling komplit nih. Jadi semua Musi ada, Komering ada, Basema ada, jadi masyarakatnya bisa semuanya terwakili gitu. Kalau kita bicara primordial ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana masyarakatnya, khususnya Gen Z untuk membuka mata luas-luas gitu. Karena nasib kalian itu ditentukan hari ini gitu. Gitu loh. Itu kenapanya harus Edi Santana. Ya, sangat bisa sekali ditanggapi. Sedikit meluruskan masalah tadi bandara gitu kan. Ternyata kan bukan di kita saja. Ada beberapa provinsi juga yang lain. Nah, ini tugas mudah-mudahan Pak Herman Deru Ci Ujang yang terpilih gitu kan. Ini mungkin salah satu yang memang beliau memang untuk mengembalikan kembali bahwa ini kan ada bukan di kita saja, di tempat-tempat lain juga gitu kan. Kemudian tadi kita meluruskan apa yang dikemukakan oleh Adinda Tunteja
untuk Kabupaten Lahat. Bukan untuk nunggu 5 tahun ke depan aja. Saat sekarang saja kita pada saat pemimpinan Pak Ci Ujang ini sebagai Bupati, beliau sudah meningkatkan PAD. PAD daripada APBD daripada Kabupaten Lahat yang selama ini selama 1,8 itu di posisi hampir 2,9 barangkali meningkat terus. Kita yakin pasti biasanya di mana tempat APBD meningkat, otomatislah pembantuan untuk masyarakat pasti akan seimbang dengan itu kan. Nah, terbukti dia bisa mencalonkan istrinya untuk melanjutkan kembali karena belum 2 periode. Karena untuk melanjutkan kembali apa-apa yang kemarin masih kekurangan. Kemudian juga kami sangat meyakini bahwa dengan keberhasilan Bapak Herman Deru yang 5 tahun kemarin yang memang benar-benar care dengan masyarakat sangat sulit. Kita tidak bisa menampik, kita tidak bisa bohong bahwa beliau itu sangat disukai oleh masyarakat. Terbukti, mohon maaf, ibu-ibu aja luar biasa mencium mereka, memeluk dia, sudah tidak ada rasa bagaimana. Dan Pak Herman Deru juga kami itu dia bisa semua bahasa. Nah, ini yang bahasa ini kan para semua terutama masyarakat Sumatera Selatan masih sangat mengakui itu gitu kan. Kemudian tadi juga disinggung masalah helikopter ya. Untuk itu kan untuk mencintai masyarakatnya. Dan kalau dalam waktu yang untuk jauh ke sana kan karena nggak mungkin. Maka untuk supaya masyarakat tuh benar-benar bertemu dengan beliau gitu kan. Jadi mereka tuh senang. Masyarakat tidak akan senang kalau dia tidak ketemu dengan kandidat. Dia tidak akan senang bertemu dengan tim sukses saja. Maka dia akan bertemu dengan pemimpin-pemimpinnya. Ini yang berhadapan langsung. Nah, ini untuk melengkapi itu maka beliau harus dikejar dengan itu. Terus terang saja permintaan itu luar biasa. Permintaan untuk bertemu dengan beliau, bertemu dengan Pak Ci Ujang. Ini perpaduannya sangat-sangat luar biasa. Kemudian tadi Adinda Tunteja, Kabupaten Lahat itu terdiri dari 24 kecamatan. Kalau kita lihat kacamata yang mana? Kecamatan apa? Saya sangat yakin karena saya 3 periode menjadi anggota DPRD dan saya mewakili Lahat, Pagaran, Parlawang. Lahat itu sudah kita kelilingi semua. Masing-masing kecamatan itu ada semua potensi-potensi yang bisa kita gerakkan dari bawah yang bisa ke potensi-potensi yang bisa diangkat, bahkan bisa kita jual nanti ke tingkat nasional. Kemudian megalita yang ada yang di Kabupaten Lahat. Nah, ini menjadi sumber untuk pariwisata ke depan, air terjun. Nah, ini semua ada yang ada di situ. Dengan 24 kecamatan itu sangat luar biasa sekali. Makanya kalau misalnya dapil 7 itu dapilnya dapil neraka. Tapi alhamdulillah 3 periode sudah terpilih di sana. Iya. Nah, jadi itu karena kami sangat meyakini dan insya Allah ini menyala abangku ini di 2024 27 November nanti insya Allah bisa memenangkan pertarungan ini untuk nanti. Soal Gen Z nih gimana? Soal Gen Z ini tadi kalau era baru nih kayaknya aktornya di Gen Z udah mantep nih. Kalau di HDCU gimana? Saat sekarang ya kita mohon maaf yang pengikut yang Pak HD ini ya banyak semua, yang milenialnya ada, yang Gen Z-nya juga ada, lengkap. Kalau misalnya kapan-kapan sekali-sekali ikut kita itu ini semua kita bisa melihat tol ukur lah ya, di mana setiap pertemuan yang banyak anak-anak muda yang sudah support dan mendukung beliau. Banyak sekali Pak Herman Deru, Pak Ci Ujang itu menerima tawaran-tawaran untuk menghadiri mereka yang para pemuda-pemuda, para ini semua untuk dijadikan relawan-relawan itu kan untuk pemenangan beliau untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur di 27 November nanti. Ini tadi juga ke Mata Hati ini banyak orang, nggak gaul nih Mata Hati Pak Lauban ini. Kita kembali ke teori dasar. Teori dasar adalah kita sekarang secara kepartaian kita memiliki sekitar 50 sekian persen, saya nggak tahu pastinya. Kemudian HDCU memiliki sekitar 40%, kemudian Era Baru 10% dari dukungan partai. Ini kita bicara teori dasar, hitungan. Jadi artinya dukungan kepada Mata Hati itu sekitar 2,6 juta, HDCU 1,6 juta, sedangkan ini sekitar 800.000 sampai sekian dukungan secara kepartaian. Kemudian kita realistis saja ya Kak ya. Kemudian dukungan relawan dan lain sebagainya. Kemudian dari Ibu Anita sendiri karena Sumsel ini majemuk dan 50-60% itu didominasi oleh orang Jawa. Jadi kita nggak bicara bisa bahasa lagi, sudah bicara orang Jawa yang mewakili. Jadi artinya kita ini sudah cukup melengkapi. Jadi ada orang pribumi Sumatera Selatan yang mewakili dari banyak daerah, kemudian keturunan-keturunannya, kemudian juga ada orang Jawa yang tentunya
mendominasi Sumatera Selatan tentunya. Nah artinya kalau bicara teori dasar, insya Allah mata hati sudah menang. Kenapa? Kalau bicara teori dasar ditambah dengan realistis hitungan daripada relawan dan lain sebagainya, anggaplah margin error. Margin error berapa persen? Belum tentu bisa mengejar dari 1,6 juta ke 2 juta. Banyak tak 1 juta itu. Nah, mohon maaf kalau kita nggak bicara era ya, kita bicara keterwakilan partai dan juga relawan-relawan yang dukungan-dukungan lainnya seperti itu, Kak. Gimana tuh? Itu dari klaimnya mata hati sih bakal Ya, menang. ini kan klaim. Itu kan klaim. Tetapi kan kita punya hasil survei, hasil analisa baik Ini hanya dari survei loh. Ya, jadi berdasarkan ya kita juga hasil survei. Ya, Kalau hasil survei berdasarkan kita menyatakan hitungan ada partai. beberapa yang secara independen mengatakan 70% bahkan kemenangan Pak Herman Deru dengan HDCU itu. Pak, kalau mau bicara tentang hasil survei ya, silakan indikator atau segala macam yang ada silakan tidak ditampik bahkan di share ke dalam media-media publik itu kan. Tadi saya meluruskan sedikit kalau Genzi, saya aja begini. Ini Pak HDCU menyala Abang. Nih. Ini kan ini kan yang rasanya gini, ini kan karena yang ke ininya silakan tidak apa-apa kita mengklaim, tetapi kami meyakini dan sangat seyakin-yakinnya insya Allah hasil dari survei atau hasil dari analisa politik dan hasil kajian-kajian hasil yang sudah dilakukan oleh relawan biasanya tidaklah jauh berbeda dengan apa yang sudah kami perbuat selama ini dengan berbagai dukungan partai, dengan berbagai dukungan tokoh, berbagai dukungan elemen masyarakat, berbagai dukungan mohon maaf tadi suku apapun dari situ kami sangat meyakini bahwa tanggal 20 November nanti insya Allah HDCU akan memenangkan pertarungan sebagai gubernur dan wakil. 27 November nanti akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Udah mata hati. Era baru, gimana? Kalau tadi kan dibilang keterwakilan ini ya, partai ya kan. Dari dia ngekirim suara dari keterwakilan partai karena partainya paling banyak. Kita sama-sama orang politik. Partai ini adalah mesin, Pak. Ya, mesin ini banyak aja nggak dipanasin percuma, Pak. Ya kan? Kita era baru cuma punya satu mesin, ya kan? Mesin yang kalau boleh sedikit proud, ini yang nggak usah dipertanyakan lagi, kita punya Ferrari, Pak, ya kan? Yang di last minute pun kita sudah menentukan ini kita bisa kejar ketertinggalan. Ini kita bicara mesin. Jadi kalau punya mesin banyak tapi cuma dipakai untuk dipajang, nggak dipanasin, yang ada malah ribut sendiri ini mesin, Pak. Yang ini warna itu. Oh saya perlu ini. Kalau kita sendiri ini enak, kita langsung tancap gas. Gitu ya, nggak ribut-ribut sama kanan kiri. Jadi tapi hasil survei kok di urutan nomor 3 terus? Ya we'll see lah ya. Kalau hasil survei masing-masing kan begitu. Kalau kita kan juga punya survei. Kita memang dari survei terakhir itu selisih sedikit dari HDCU. Ya. Kemudian masing-masing calon punya surveinya masing-masing. Begitupun kita. Nah, survei ini adalah kalau di tubuh kita ini kan cuma indikasi bahwasanya Anda sakit gigi nih, harus diobatin ini nih, atau indikasi Anda ini besok akan kena jantungnya nih, harus diobatin ini gitu. Itu indikasi, Pak. Jadi kita juga setelah disampaikan bahwa hasil survei kita sehat keseluruhan, kita nggak boleh puas, Pak. Kita harus kejar terus gitu. Bagaimana mengambil hati masyarakat bahwasanya yang paling sehat ini ialah nomor 2, Pak. Ya kan? Kenapa? Karena dari track record bagus, dari sistem, dari background pendidikan juga oke, gitu kan. Kemudian dari latar belakang prestasi sebagai kepala daerah bagus. Kemudian dua-duanya juga pernah di legislatif, ya kan. Jadi sangat lengkap. Kemampuan legislatif, eksekutif itu sudah pernah dirasakan, Pak. Sehingga masyarakat itu ya cari yang konkret lah, yang sudah pasti bahwa dengan era baru ini akan mencapai sebuah titik terang kembalinya pendidikan gratis, ya kan.
kemudian kesehatan gratis. Kita nggak mulu-mulu Pak, kita maunya pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Kemudian satu lagi, Gen Z itu diperhatikan Pak. Kita masyarakat sekarang ini, anak-anak sekarang. Kebenaran saya juga faktanya sebagai content creator. Jadi saya mengerti sekali keinginan anak muda sekarang ya, nggak mau kerja di bawah atap, sehingga mereka harus melakukan aktivitas kreasi sendiri yang bisa mereka melihat seorang kreator yang bisa menghasilkan uang lebih banyak dengan cara yang happy dan santai. Nah itu juga harus ditampung. Nah Pak Edi Santana punya program untuk anak-anak Gen Z ini, ya, Cyberpark. Dia akan buat Cyberpark. Bahkan dia akan kerjasama dengan Apple. Di sana nanti anak-anak Gen Z yang mau kursus muang atau mau mengembangkan bakatnya mengenai fashion ataupun mengenai how to sell something in social media, itu sangat akan gampang sekali ditampung dalam hal itu. Jadi why you have to choose another one? Kalau yang ini sudah paling komplit, paling sehat, paling benar gitu. Aku sih begitu sih Pak. Karena aku sayang sama generasi muda yang tinggal kita. Yang milenial ini mengingatkan Gen Z karena nasib alpha itu di bawah kita nanti, di tangan kita gitu. Ayolah. Jadi mungkin Mbak Mani, Mata Hati itu apa sih program unggulannya? Yang pasti program unggulannya itu mengembalikan berobat gratis, sekolah gratis, kemudian mengembalikan bantuan-bantuan gubernur, kemudian mengembalikan, ya banyak ya, antara itu sekitar 10 seingat saya itu. Kemudian yang paling unggulan itu yang pasti kedua. Yang kedua itu adalah unggulan, yang lainnya tentunya kembali untuk bantuan ke pesantren-pesantren yang sudah lama hilang. Kenapa dengan bantuan gubernur? Apakah selama ini dipolitisasi? Kalau begitu mungkin saya tidak begitu kompeten untuk menjawabnya, tetapi saya mencoba untuk menjawabnya bahwa memang tidak tersalurkan dengan baik, tidak tepat sasaran. Kenapa? Banyak yang saya kira terjadi mubazir mungkin atau tidak sesuai lah dengan kebutuhan Sumatera Selatan seperti itu. Nah tentunya inilah akhirnya Wauban adalah sosok yang tepat dari track record, dari ketokohan, dan juga dua-duanya juga sudah pernah di legislatif, kemudian sudah dari beberapa periode ya, 4 periode sampai 5 periode Wauban sudah sangat seorang maestro lah, lebih dari itu mungkin ya. Dan kemudian saya ingin menanggapi dari Mbak Tunteja tadi bicara antara Ogan Ilir dan Palembang perkembangannya itu nggak apple to apple. Kenapa nggak apple to apple? Karena Ogan Ilir dan Palembang, kota Palembang jelas beda dari APBD atau APAD-nya dan sebagainya. Tentu kalau pembangunannya dibangun dengan keterbatasan masing-masing dong tentunya. Dengan dana tak terbatas, kota Palembang menjadi sumber daya utama daripada Sumatera Selatan, ya tentunya berbeda juga penanganannya untuk pembangunan seperti itu. Kira-kira treatmentnya itu kira-kira. Udah nih, aku gak bisa ini karena ada hubungannya juga. Iya, terima kasih. Jadi gini, kalau kami, menurut saya, kenapa Pak Herman Deru lebih bagus? Pertama 2 kali jadi bupati memang sudah bagus, kemudian jadi kemarin jadi gubernur, dia kan gubernur juga sudah bagus. Nah yang kami yakini bahwa yang punya kami, yang Herman Deru ini yang sudah terbukti bahwa memang sudah menjalankan. Tadi sudah dikatakan bahwa pada saat kepemimpinan beliau kita rasakan indeks pembangunan manusia itu tertinggi loh, melebihi tingkat nasional. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga melebihi tingkat nasional. Kemudian juga Pak Herman Deru juga tadi senada apa yang dikemukakan oleh Adinda Tunteja bahwa akan selalu zero blank spot yang ada di Sumatera Selatan ini kan. Sekarang digital atau internet itu kan di desa-desa, Dinda. Di desa-desa lebih kurang 147 desa yang sudah terairi. Tapi kan yang sudah menggunakan internet yang dengan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian juga ada program yang setiap keagamaan, setiap desa itu ada rumah tahfiz. Itu sudah dilaksanakan. Kalau infrastruktur tidak kita ragukan lagi. Tadi itu sudah
dikemukakan oleh bantuan gubernur. Dengan kenapa pakai bantuan gubernur? Karena bantuan gubernur di situ penyelenggara negara ini bukan terdiri dari gubernur atau wakil gubernur saja. Itu terdiri dari anggota DPRD-nya juga, kemudian pemerintahnya juga, masyarakatnya juga. Jadi mereka yang ada usulan masyarakat itu juga bisa terbagi ke 17 kota kabupaten. Nah, kalau misal menggunakan dengan APBD yang katakanlah bantuannya berupa direktif atau arahan saja, kan tidak akan bisa mencapai ke semuanya. Makanya itu dibuka dengan bantuan gubernur agar bisa terselenggara semua. Kemudian tadi masalah jalan itu luar biasa sekali. Kami tidak ada pemikiran Pak Herman Deru memikirkan bahwa akan terkoneksi antara saat sekarang kita rasakan dari Sumatera Selatan, dari Palembang itu menuju ke Musirawas itu bisa 4-5 jam atau 5-6 jam loh. Itu dipotong sekali jalan yang sudah ini kan kemajuan sangat luar biasa. Tadi tinggal aja pembangunan jembatan-jembatan saja. Nah, ini kan kalau tidak dipublis, tidak diinformasikan dengan masyarakat tidak akan tahu. Tapi ini kita akui memang sudah terjalankan, bahkan sudah terlaksanakan. Nah, itu Adinda. Jadi sekali lagi kami kalau misalnya klaim-klaim ya sudah silakan, tidak apa-apa. Tetapi bukti nyata bahwa beliau sudah memang selama 5 tahun ini mengabdikan untuk membangun Sumatera Selatan. Program unggulan HDCU nanti dalam jangka pendeknya. Karena dia terus ini Sumsel maju terus untuk semua, maju terus untuk semua. Tadi yang program tadi yang sudah bagus ya, kenapa sudah bagus ya sudah diinikan. Kalau yang masih belum bagus ya akan ditingkatkan. Kemudian tetap membangun infrastruktur, ini yang paling penting. Yang penting di mana-mana kan pasti orang akan berteriak tentang infrastruktur, pembangunan jembatan. Kemudian juga tadi masalah yang berobat, yang sekolah gratis itu kan sudah tertuang di situ semua, di dalam itu semua. Bahkan nanti juga akan peningkatan. Mungkin jumlahnya aja yang akan lebih ditingkatkan itu jumlah atau anggarannya. Kalau saat dirasakan oleh terasa kami untuk Pak Herman Deru sangat membagi untuk semua sudah alhamdulillah kebagian. Iya, untuk masyarakat, untuk semua. Semua merasakan? Oh, tentu saja tidak. Kalau semua merasakan tidak akan ada riak-riak di lapangan. Semua tidak merasakan. Coba tanya di diri sendiri, apakah Anda merasakan sekolah bisa gratis, pendidikan bisa gratis, kesehatan bisa gratis? Enggak. You have to pay for all of that thing, ya kan? Jadi Banggup ini seperti Yoholda sampaikan, Ayunda kami menyampaikan bahwa memang daerah dicecar, jalan dari Pali ke Musirawas Utara itu sekarang sudah terbuka, ya kan? Saat itu terjadi, bupatinya itu namanya Heri Amelindo dari PDI Perjuangan, ya kan? Kemudian anggota DPR-nya yang ikut menerjang untuk menurunkan anggaran itu adalah Edi Santana di zaman itu, ya kan? Di zaman itu Edi Santana, dan sekarang Edi Santana yang akan mencalonkan diri. Artinya kita ini mungkin ada Banggup yang masuk ke sana, mungkin ada, tapi mungkin kalau kita buka data belum begitu maksimal. Seperti Yoholda juga sampaikan, Yoholda juga mengakui bahwa jembatan-jembatannya itu masih worse, bahkan ada beberapa yang sulit dilalui. Jalannya sudah lumayan bagus, sudah bisa terhubung, tapi untuk ditempuh di malam hari itu sangat berbahaya karena belum ada penerangan jalan. Kemudian juga jembatan-jembatannya itu sudah sangat mengerikan gitu ya. Memang ada satu spot, saya kemarin barusan lewat karena kebenaran kita lagi turun di 17 kabupaten kota, saya lewat dari sana itu ada jembatan yang satu yang sedang dibangun, ya kan? Sedang dibangun. Nah, itu sudah saya cek itu menggunakan dana APBN, Pak, ya kan? Kemudian untuk selanjutnya kita bicara soal pembangunan di Sumatera Selatan. Kita bicara background aja ya, Pak, ya. Kita bicara Edi Santana itu seorang insinyur teknik sipil, which is di expert ya, apalagi dia ini kan sedang menyusun doktoralnya itu di bidang air, Pak, ya kan? Dimana Sumatera Selatan ini kita tahu hampir sebagiannya adalah air, jadi pengelolaan air gitu. Jadi kalau kita bisa
bicara mencari jodoh ini Pak ya. Karena anak muda kan lebih senangnya gitu. Ini ada beberapa kandidat yang akan dijadikan pacar Pak. Jadi sudah ada yang komplit, punya pengetahuan, punya kemampuan. Ya kenapa cari yang lain Pak? Gitu. Ini saya pertanyaan singkat aja nih ke kandidat. Kalaupun masuk dari sini aja Mbak Fani mata hati menang berapa persen? Kalau kita ya harapan kita pasti 60% ke atas. Sudah Kalau dari era baru gimana? Kalau kita selisih 1% pun kita harus menang. Karena tidak ada pilihan. Menang atau tidak boleh kalah. Kalau dari Polda gimana? Sangat saya yakinnya 70%. 70%. Iya. Nah ini saya ada pertanyaan, tolong dijawab dengan cepat. Saya nggak tahu nih, pilih yang mana nih, yang mana duluan atau saya ini dulu, siap-siap aja. ini kita sepakati bersama saja. Iyalah. Tenang deh, kami ini Om Pipa jadi. Kita jadi bener. Oke. Jangan bikin deg-degan. Minum dulu ya, Cak serius ini. Ini tolong dijawab dengan cepat ya, udah ya. Nasdem atau Demokrat? Demokrat. Ci Ujang atau Herman Deru? Ci Ujang. Mawardi, Yahya atau Edi Santana? Mawardi. Boleh tak tepuk tangan aku? Pokoknya lah gitu. Kemudian ini juga. Itu tajanya. Ya. Oke. PDIP atau Gerindra? PDIP. Edi Santana Putra atau Rizky Aprilia? Edi Santana Putra. Herman Deru atau Mawardi Yahya? Mawardi ya. I love people juga. Jangan lebak Kak. Ini Mbak Fani ini. Mbak Fani memang bukan politisi tapi ada juga pertanyaan juga. Edi Santana Putra atau Herman Deru? Edi Santana Putra. Sumsel maju atau tidak maju? Tidak maju sekarang. Demokrat atau Nasdem? Nasdem. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.